بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وغيرهم حديث صحيح. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini menjelang zuhur kita kembali diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan satu kewajiban kita sebagai seorang mukmin, yakni mempelajari agama agar kita diberikan pemahaman dan agar kita bisa beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Sebagaimana biasa, sebelum belajar, sebelum kita memulai materi ini, saya selalu mengajak ibu-ibu, ya katakanlah ini sebuah motivasi ya. Salah satu di antara ciri orang-orang yang serius beragama itu adalah orang yang mau belajar. Bahkan ini menjadi ciri utama sebenarnya. Jadi orang yang serius sebenarnya beragama itu, dia tidak malas belajar. Dia serius belajar. Jadi terlihat dari keseriusan belajar itu sebenarnya. Dan ini merupakan manhaj para sahabat. Ibu-ibu tahu manhaj apa? Manhaj apa manhaj? Metode atau prinsip dasar di dalam beragama. Jadi salah satu di antara manhajnya para sahabat itu di dalam beragama adalah mereka antusias dalam mempelajari agama. Bahkan ini menjadi ciri utama sebenarnya. Jadi orang serius atau tidak beragama itu terlihat dari dia mau belajar atau tidak. Karena para sahabat itu nggak ada yang bermalas-malasan. Di dalam sejarah itu disebutkan, kecuali orang-orang yang pertama, ciri orang nggak mau belajar itu orang munafik. Yang kedua, dulu itu orang-orang Arab Badui. Orang-orang Arab Badui. Mereka orang Arab ya. Orang-orang Arab pinggiran itu. Banyak sekali alasannya, selain dari ya mungkin jaraknya agak jauh dari Nabi SAW, tapi yang paling besar itu adalah karena malas. Sehingga dikenal orang Arab Badui itu
yang nggak ngerti agama, karena nggak mau belajar. Mereka beramal seadanya. Mereka beramal, jadi karena mereka muslim, mereka beramal. Tak ubahnya seperti masyarakat Islam yang ada hari ini, ya, kebanyakan itu seperti Arab Badui. Mereka beramal tapi tidak belajar. Nah, tanda paling utama dari orang serius beragama itu belajar. Gitu. Dan itu dicontohkan oleh para sahabat. Tidak ada sahabat itu yang tidak mengerti dengan agama. Karena mereka semangat belajar, sangat semangat, gitu. Antusias ya, kalau kata orang sekarang. Oleh karena itu, ibu-ibu rahmati Allah, saya selalu menyemangati ya diri saya dan ibu-ibu, bapak-bapak dimanapun ya. Kalau saya kaji, saya selalu mengingatkan masalah ini. Karena ini serius masalah. Kebanyakan dari umat Islam tidak belajar Islam. Ini bukan omong kosong ya, Bu. Itu betul ya. Rata-rata umat Islam itu nggak belajar dan malas belajar. Kebanyakan umat Islam tidak mengerti tentang hukum-hukum Islam. Itu kebanyakan. Jadi Islam kita ini cuman Islam kulitnya saja gitu. Oleh karena itu, ibu-ibu rahmati Allah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena yang pertama Allah berikan kesempatan belajar. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala gerakkan hati kita untuk belajar. Karena memang sekali lagi belajar ini adalah ciri utama dari mukmin sejati. Seorang mukmin sejati itu ciri utamanya mau belajar agama, serius belajar agama. Bukan seremonial ya. Makanya saya selalu mengatakan orang-orang yang hadir ke pengajian hanya seremoni saja, seremonial ya. Dia nggak akan dapat ilmu. Itu benar ya. Cuman ikut-ikutan, cuman jadi supporter ya untuk meramaikan aja ya. Demi Allah nggak dapat ilmu. Tapi kalau dia datang karena Allah, ikhlas karena Allah, Allah akan beri ilmu. Benar-benar Allah akan berikan ilmu. Dia datang dengan hatinya. Dia mengikhlaskan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala apa yang dia lakukan. Allah berikan ilmu dan Allah berikan pemahaman, insyaallah. Sebagian dari kajian-kajian yang diadakan, Ibu bisa perhatikan. Itu kadang-kadang cuma seremonial saja. Seremonial. Padahal belajar ini itu nilainya Allah sebutkan dalam Al-Quran setara dengan jihad di jalan Allah. Bahkan bisa melebihi dari nilai jihad di jalan Allah. Terutama sekali di zaman kita hari ini, karena kita tidak dihadapkan dengan jihad. Kita tidak dituntut untuk berjihad, mengangkat senjata, berperang melawan orang-orang kafir. Alhamdulillah tidak. Karena Allah berikan keamanan pada negeri kita ini. Nah, di saat inilah disebutkan oleh para ulama, nilai menuntut ilmu ini menjadi sangat tinggi dan melebihi dari jihad itu sendiri. Ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ya, saya mengingatkan ibu-ibu untuk kembali memperbaharui niat kita dan mohonlah kepada Allah agar apa yang kita lakukan ini betul-betul akan memberatkan timbangan kebaikan kita ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa, saya katakan saya lagi. Jadi berusaha setiap apa yang kita lakukan ini menjadi nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena tak sedikit dari kita yang kadang-kadang melakukan sesuatu itu tidak murni karena Allah. Banyak yang sudah kita lakukan tapi tidak murni karena Allah. Banyak yang bercabang di dalam hati kita. Dan kita berlindung kepada Allah dari apa yang kita lakukan ini menjadi sia-sia. Kita sudah banyak beramal, sudah banyak melakukan ini dan itu, tapi ternyata ketika kita lihat nanti di dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala begitu ringannya, nggak ada isinya.
Sesuatu ditimbang kelihatan banyak tapi ringan. Kelihatan secara zahir berat, tetapi setelah ditimbang tidak ada isinya. Wal'iyadzubillah, kita boleh kepada Allah. Bibin rahmati Allah. Tapi pada pagi ini menjelang siang kita akan melanjutkan bahasan kita dari bahasan fikih sunnah wanita, ya, yang ditulis oleh Syekh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim hafizahullah taala. Pada hari ini kita akan bahas kitab As-Salah, ya, kitab salat. Pembahasan kita tentang haid dan nifas itu sudah selesai, ya. Haid dan nifas ini sudah kita bahas terkait dengan hukum-hukumnya, ya, larangan-larangannya, anjuran-anjurannya, kewajiban-kewajibannya sudah kita bahas. Semoga ibu-ibu bisa memahami ini dengan baik dan bisa mengajarkannya kepada keluarga. Karena sekali lagi, ya, walaupun ibu mengalami haid dan nifas, tidak otomatis ibu tahu dengan hukumnya. Tanpa belajar, nggak mungkin gitu tuh. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah wajib mempelajari tentang hukum haid dan nifas. Batasan-batasannya apa saja, hukum-hukum yang terkait dengannya apa saja. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sudah kita bahas, ya. Saya kira tidak perlu kita ulas lagi, kecuali nanti kalau ada yang masih diragukan, ya, dari hukum haid dan nifas ini, saya persilahkannya. Kemudian kita masuk pada kitab as-salah. Kitab as-salah. Ini kitab membahas tentang as-salah. Pertama, kita masuk pada pengertian dari ibadah. As-salah dalam pengertian bahasa adalah doa. As-salah bermakna ad-du'a. As-salah hiya ad-du'a. Salat itu secara bahasa artinya adalah doa. Islam menamakan salat ini dengan doa karena di dalamnya terdapat banyak doa. Jadi salat itu, ibu, mulai dari awal sampai akhir, di sini isinya doa. Isinya doa. Coba ibu sebut dari awal. Doa istiftah. Al-Fatihah. Al-Fatihah itu doa, ya. Fatihah itu doa itu dalamnya. Meski sebahagiannya adalah pujian, tapi sebagiannya doa. Kemudian ayat yang kita baca itu juga bagian dari doa. Ruku itu doa. Doa. Ya. Meski sebagiannya adalah tasbih yang kita baca, tapi sebagiannya doa. Kemudian i'tidal itu ada doanya di situ. Kemudian sujud banyak doanya. Duduk antara sujud doa. Tahiyat awal ada doa juga sebenarnya. Cuman dari kita, ya, mungkin jarang yang mempraktikkan. Nanti akan saya jelaskan secara detail, Bu, ya, masalah salat ini. Gitu. Sama sekali terkait dengan tahiyat awal dan tahiyat akhir. Tahiyat awal, tahiyat akhir. Jadi di dalam tahiyat awal itu sebenarnya ada doa dan Nabi memberikan kesempatan doa. Sebagaimana riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi memberikan kesempatan untuk berdoa setelah kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kata Nabi, hendaklah dia berdoa. Setelah itu kita disuruh berdoa. Itu dalam riwayat Ibnu Mas'ud. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud itu disebutkan tidak ada salawat kepada Nabi pada tahiyat awal. Kalau praktek kita selama ini kan ada salawat, bukan? Ibu biasanya salawat atau tidak di rakaat di tahiyat awal baca salawat? Ibu tahu tidak hadis sahih dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi sampai asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sampai situ saja tidak ada salawat. Ibu tahu hadisnya? Nanti kan kita pelajari. Gitu. Tapi Nabi menyuruh berdoa setelah itu. Hadis yang melanjutkan dengan salawat itu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan salawat di dalam salat yang kita temui itu, Ibu, ya,
Itu sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Tidak ada yang hanya sampai Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Enggak ada hadis sampai di situ. Maka nanti pembahasan para ulama yang benar adalah sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Dan itu doa. Itu doa. Ini kan ilmu ini. Jadi kalau nggak belajar pasti nggak tahu. Kita akan pelajari nanti hadis-hadis. Kemudian setelah itu sebelum salam ya, disuruh untuk banyak berdoa lagi. Sebelum salam itu banyak doa. Jadi setelah fil alamin innaka Hamidum Majid, kita diajarkan oleh Nabi untuk banyak berdoa. Doa dimulai dengan mohon perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam, min 'adzabil qabri, min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kita mengawali doa dengan mohon perlindungan kepada Allah dari 4 hal ini. Baru kemudian setelah itu Nabi doa panjang sekali doanya. Baru setelah itu salam. Makanya ad-du'a as-salah hiya ad-du'a. Disebutkan oleh para ulama, salat itu adalah doa. Karena isinya hampir doa aja, hampir seluruh setiap gerak-gerik kita itu doa di dalam salat itu. Maka disebutkan salat itu adalah doa. Bibin rahmati Allah. Jadi nanti akan kita pelajari insyaallah hadis-hadisnya. Jadi kalau ada amalan kita terkait dengan ibadah salat mungkin barangkali atau mungkin belum ibu amalkan, nanti akan kita jelaskan hadis-hadisnya. Sinilah gunanya kita belajar. Nah, ini pentingnya belajar. Karena apa yang kita pelajari sebelum ini tentunya belum sempurna ya. Tidak ada sesuatu yang kita pelajari itu sempurna, itu nggak ada itu. Oleh karenanya kita dituntut untuk terus mengulang-ulang pelajaran itu. Belajar lagi. Kita akan menemukan ada hal-hal yang berbeda atau mungkin tambahan-tambahan perbendaharaan dari ilmu yang sama yang kita pelajari sebelumnya. Kadang-kadang tidak kita temui. Pada saat kita mempelajari dulu, saat ini kita temui itu. Ada hadis-hadis yang mungkin terlewatkan atau belum dipelajari, belum pernah kita dengar. Akan kita pelajari insyaallah. Kemudian mengenai kedudukan salat, ya, kedudukan salat tidak diragukan lagi di dalam rukun Islam. Bunyal Islam ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa shaumi Ramadan, wa hajjil bait. Kata Nabi SAW dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Islam ini dibangun di atas 5 pondasi. Yang pertama 2 kalimat syahadat. Yang kedua, salat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, puasa. Yang kelima, haji. Dan Nabi SAW. Bibin rahmati Allah. Dalam banyak hadis, Nabi tidak pernah menempatkan salat itu di nomor 3 atau nomor 4 atau nomor 5. Tidak pernah. Pasti Nabi meletakkan salat itu setelah 2 kalimat syahadat. Tapi kalau ibadah zakat, ibadah puasa, ibadah haji itu kadang tempatnya digeser-geser oleh Nabi. Jadi hadis tentang rukun Islam itu ada 4 atau berapa gitu. Ibu lihat nanti di rukun yang ketiga itu bisa jadi Nabi menyebutnya puasa atau Nabi sebut zakat. Tapi kalau haji biasanya yang keempat atau yang kelima. Itu posisinya. Hadisnya sahih semua. Semua hadisnya sahih. Haji itu posisinya di keempat atau di kelima. Tapi kalau zakat itu kadang-kadang dia nomor 3, kadang-kadang nomor 4. Puasa kadang-kadang dia nomor 3, kadang-kadang dia nomor 4, kadang-kadang dia nomor 5. Hadisnya sahih semua. Tapi sholat tidak pernah jadi nomor 3. Itu dijelaskan oleh para ulama. Kenapa? Menunjukkan kedudukan yang tinggi dalam ibadah sholat ini. Dia tidak bisa digeser. Kedudukannya setelah 2 kalimat syahadat menjelaskan kepada kita bahwa ibadah yang paling besar dan paling mulia dalam Islam. Setelah kita bersyahadat. Setelah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala
maka ibadah yang paling agung dan paling mulia ibadah salat. Tidak ada yang melebihinya. Ibadah yang lain itu ngikut saja. Zakat ngikut, puasa ngikut di belakangnya. Haji ngikut di belakangnya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penting sekali ya. Belum lagi nanti kalau kita mengkaji tentang apa? Hadis-hadis yang lain, misalnya bahwa ibadah salat itu merupakan ibadah yang paling awal. Kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah as-salah. Ibadah yang pertama sekali yang akan dihisab, yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada seorang hamba adalah ibadah salat. Itu kan menunjukkan kedudukan ya, itu kedudukannya. Yang pertama sekali yang akan dihisab oleh Allah, kata Nabi, ibadah salat. Dari semua ibadah yang kita lakukan, ibadah salat. Tidak ada yang mendahului ibadah salat. Dalam hadis yang lain, kalau salatnya baik, maka baiklah amal yang lain. Kita ubahnya seperti apa, Ibu? Seperti hati dalam tubuh manusia. Kata Nabi, ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat, salahal jasadu kullu, wa idza fasadat, fasadal jasadu kullu, ala wa hiyal qalb. Kata Nabi, ketahuilah olehmu bahwa di dalam diri manusia ada segumpal daging. Yang apabila daging itu baik, maka akan baiklah seluruh anggota tubuh. Kalau daging itu tidak baik atau daging itu rusak, maka akan rusaklah seluruh anggota tubuh. Itulah yang disebut dengan hati, kata Nabi. Nah, ibadah salat taubahnya seperti hati untuk seluruh amal kita. Kalau ibadah salat baik, maka insya Allah ibadah yang lain akan menjadi baik. Bayangkan itu betapa pentingnya ibadah salat. Ini penting sekali. Ini dulu ya, kita tanamkan dalam hati kita supaya kita jangan menganggap ibadah ini biasa-biasa saja. Jangan ada dari kita menganggap ibadah salat ini biasa-biasa saja. Jangan sampai kita berlindung pada Allah. Kemudian kita masuk pada hukum meninggalkan salat. Ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini dijelaskan oleh beliau, ketahuilah bahwa orang yang meninggalkan salat karena mengingkari kewajibannya, maka hukumnya adalah kafir. Seluruh ulama sepakat mengatakan orang yang meninggalkan salat karena mengingkari hukum wajibnya, maka dia keluar dari Islam, kafir, keluar dari Islam. Tidak ada perbedaan pendapat ulama tentang hal ini. Jadi kalau orang nggak mau sholat karena dia mengingkari hukum wajibnya sholat, maka dia keluar dari Islam. Menurut kesepakatan para ulama. Adapun orang yang meninggalkan sholat karena meremehkan, nah kan beda Ibu. Yang tadi kan karena meyakini tidak wajib hukumnya. Katakan, tidak wajib hukumnya. Ada satu, subhanallah, tapi sekarang sudah tobat. Ibu bayangkan ini kejadian nyata ya, nyata, dan saya ya percaya nggak percaya waktu itu. Saya awal ke Jakarta ini tahun berapa itu ya? Tahun 2002. Kemudian saya ketemu dengan adik kelas saya waktu di pondok pesantren. Di salah satu perguruan tinggi, dia mengambil jurusan yang ada filsafatnya. Saya nggak mau menyebutkan perguruan tingginya, Ibu. Ya. Tapi yang ada filsafatnya gitu. Tapi dia jurusan agama, tapi ada filsafatnya. Kemudian berapa hari saya perhatikan kok nggak sholat gitu. Kok nggak sholat? Saya tanya, kamu kenapa nggak sholat? Gitu. Terus dengan entengnya dia mengatakan, kan sholat itu kan nggak wajib banget. Ini adik kelas saya, Bu, ya. Adik kelas saya. Demi Allah, ini di rumah Allah. Kan sholat itu kan nggak wajib. Ngomong begitu. Itu dengan ringannya dikatakan. Nah, semoga dia mengatakan itu mungkin cuma bercanda atau apa enggak. Tetapi
itu tidak bisa dilepaskan dari apa yang dia pelajari sebenarnya. Apa yang dia pelajari gitu. Sampai-sampai dia mengatakan, enteng sekali, nggak ada beban. Kan sholat itu nggak wajib, Bang. Dia katakan, bilang saya seperti itu. Bibin rahmati Allah. Itu saya lama saya apa ya? Aduh, sampai serusak itu gitu. Nah, maka hati-hati ibu-ibu rahmati Allah. Jadi kalau memasukkan anak ke sekolah atau ke perguruan tinggi, bibin rahmati Allah, selektiflah. Kalau ibu tidak tahu, tanyalah. Jangan sampai memasukkan sekolah, di mana sekolah itu nanti mengajarkan tentang kekufuran. Ini kan kufur, kafir. Kalau benar dia serius dengan kata-kata, tapi sebenarnya ucapan kufur, ucapan kekafiran, ibu bin rahmat Allah, disebutkan oleh para ulama, dia serius atau tidak, itu dihukum serius dalam Islam. Dia kata, hukum sholat itu kan nggak wajib. Walaupun dia bercanda, disebutkan oleh para ulama, itu tetap dia dikatakan kafir. Karena nggak boleh mempermain-mainkan hukum Allah dalam Al-Quran. Itu benar, ibu. Seluruh ulama sepakat mengatakan, kalau ada seseorang yang dia cuma bercanda sebenarnya, hukum sholat itu kan nggak wajib. Dia cuma bercanda, kan? Ya? Gimana ibu? Oh iya, kalau maksud dia itu tidak meniadakan ibadah sholat, tidak ada masalah ibu. Tapi kalau maksudnya ingin meniadakan ibadah sholat maksudnya, atau ingin mengatakan bahwa sholat tidak wajib gitu maksudnya. Tapi dengan ungkapan sholat kan nomor 2 gitu, maksudnya seperti itu, ya kan? Sholat kan nomor 2 gitu maksudnya. Jadi maksudnya pengennya ya, yang penting kan selawat, yang penting kan syahadat itu maksudnya. Nggak sholat pun nggak apa-apa. Kalau maksudnya seperti itu kafir dia. Ini hati-hati ya. Jadi makanya sebenarnya selain dari pembahasan fikih ini, saya ingin mengajak ibu sebenarnya membahas masalah akidah. Akidah. Ini yang saya sebutkan barusan itu masalah akidah. Seluruh ulama sepakat mengatakan, kalau ada seseorang bermain-main dan bercanda dengan suatu hukum yang sifatnya sudah pasti dalam Islam, dia bercanda dengan hukum itu. Para ulama mengatakan itu menjadi serius dalam pandangan Allah, dalam pandangan agama, dan dia dihukumi kafir. Bibin rahmati Allah. Maka nggak boleh kita bermain-main ya, dengan hukum yang sudah pasti sifatnya di dalam Islam. Tetapi kalau seseorang meninggalkan ibadah salat itu karena meremehkan, bukan karena dia menganggap hukumnya tidak wajib, dia yakin hukumnya wajib gitu, atau karena dia malas, atau karena dia sibuk, atau karena alasan-alasan lain, maka dalam hal ini terjadi khilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal hukumnya kafir. Tapi menurut Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dia tidak kafir. Perhatikan. Saking seriusnya, menurut Imam Hambali, dia kafir, keluar dari Islam. Karena menganggap remeh, karena malas, karena sibuk kerja, karena segala macam. Ya. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, dia kafir, keluar dari Islam. Apa dalilnya? Dalilnya adalah inna bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkus shalah. Sungguhnya pembeda antara seorang muslim dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan ibadah salat. Dan hadis yang lain, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian atau pembeda antara kami dengan mereka, antara kita dengan mereka, kata Nabi, adalah ibadah salat. Maka barang siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh dia telah kafir. Ini kalimat Nabi yang dijadikan dalil oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Namun, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i memaknai kata-kata kafir, kata-kata syirik di dalam hadis ini, itu kufrun duna kufrin. Gue tahu artinya apa? Kufrun duna kufrin itu maksudnya kufur kecil atau kafir kecil, bukan kafir besar.
bukan kafir yang keluar dari Islam, bukan. Jadi seseorang kalau meninggalkan kewajiban dalam Islam, mereka disebut kafir, tapi kafirnya kufrun duna kufrin. Maksudnya kafir kecil. Kalau kafir kecil itu maksudnya dia nggak keluar dari Islam, tapi dia telah melanggar satu kewajiban dan dia dihukumi telah melakukan dosa yang teramat besar. Termasuk Ibu, termasuk. Kadang-kadang dia sholat, kadang enggak, ya kan? Yang sholat kalau lagi moodnya dia sholat, enggak, kalau enggak mood dia enggak sholat. Itu sama, itu termasuk. Yang sholat Jumat saat orang azan dulu, tapi maka dia Islam mengumpulkan anaknya di tempat muslim. Tapi yang setelah 20 tahun kita tinggal bersama, oh kayaknya matanya dengan itu bagaimana ya Ustaz ya? Apa itu sih? Atau gimana ya Ustaz? Pokoknya sekali sholat Jumat, kadang-kadang saya kayak orang senang kepo gitu ya. Tapi saya pastikan ya orang benar bisa mengambil. Iya. Kalau sampai ada ulur 1-2 kali kan nggak apa-apa ya. Kita sudah 12 tahun gitu. Yang Jumatan nanti nggak sholat. Iya, jadi Ibu, ini kan sangat bergantung kepada didikan dari orang tua sejak dari awal sebenarnya. Ini penting sekali. Makanya peran kita sebagai orang tua ini penting sekali. Anak kita akan menjadi apa nanti kalau dia sudah besar? Apakah dia akan beribadah kepada Allah atau dia akan mengabaikan ibadahnya? Sangat bergantung kepada didikan, bimbingan, asuhan dari orang tua. Gitu. Bisa jadi orang ini waktu kecil orang tuanya nggak peduli gitu. Atau orang tuanya juga seperti itu. Biasanya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, dan ini memang pepatah ya Bu ya, tetapi itu hampir pasti gitu. Hampir pasti gitu. Maksudnya apa itu? Anak biasanya nggak akan jauh-jauh dari orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya nggak sholat, anaknya juga begitu. Kalau anaknya nggak sholat, itu biasanya karena orang tuanya dulu juga begitu. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi, Bu. Karena orang Syiah itu di antara ciri utamanya apa? Kalaupun dia sholat, dia nggak mau gabung dengan kaum muslimin yang ada ini. Nggak mau gabung. Karena bagi mereka, gabung dengan kita itu, sholatnya nggak sah. Sebenarnya. Makanya kalau Ibu betul-betul memberikan perhatian, kalau di Mekah, Madinah, itu, saya beberapa kali menyaksikan itu. Orang-orang Syiah itu kadang nggak ikut sholat berjamaah bersama kita. Mereka bikin sholat kapan itu sempat digerebek oleh askar ya. Jadi askar itu akhirnya mereka berhenti melakukan. Di Madinah saya sempat melihat itu ada askar ini membubarkan mereka. Gitu. Jadi mereka nggak ikut sholat berjamaah karena dalam keyakinan mereka salah satu diantaranya tidak sah mengikuti sholat selain dari kelompok Syiah. Gitu. Memang cara sholat mereka kan beda dari kita. Oleh karena itu, kalau mereka nggak keluar dari rumah misalnya, ya karena mereka meyakini seperti itu. Mungkin mereka sholat, tapi dengan cara mereka. Atau seperti yang saya sampaikan tadi itu, orang ini Muslim, dia Muslim. Dan dia tidak mengingkari kewajiban sholat itu. Tetapi, karena memang tidak terlatih sejak dari kecil, dia sudah terbiasa meninggalkan sholat. Dan tidak mengapa rasanya meninggalkan sholat. Tidak ada rasa bersalah dalam hatinya, itu sudah terlatih sejak dari kecil. Makanya bagi dia remeh aja gitu. Semuanya jadi remeh dalam pandangannya. Kita beli ya. Iya. Anak saya kecil mau sholat Jumat, terus hanya saya kencang-kencangin suara saya Ustaz. Iya, jadi kalau sholat Jumat pagi itu harus masjid. Dan beliau itu ada sambil
dari Nabi bukan Islam. Kan saya sudah bersalah, sudah melihat mana dan saya sudah bersalah. Iya. Ya, saya kira sebagai tetangga Ibu sudah berusaha ya. Itu. Dan tidak ada kewajiban kita secara khusus ya untuk mengingatkan orang seperti itu ya. Kenapa? Karena peringatan ini sudah disampaikan baik itu melalui media maupun langsung itu. Mustahil kalau dia seorang muslim dia tidak tahu. Kalau dia seorang muslim mustahil tidak tahu gitu ya. Memang orang-orang seperti itu ya. Ya Allah saja yang apa namanya? Menginikan hatinya ya. Semoga dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan bertobat gitu. Bertobat kalau dia seorang muslim. Tapi kalau dia tidak seorang muslim ya Allah a'lam. Iya, jadi kita kembali kepada hukum ini. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i itu menganggap orang-orang yang meremehkan sholat, kemudian malas melaksanakan ibadah sholat, atau karena sibuk sehingga mereka meninggalkan ibadah sholat. Kata mereka, mereka tidak keluar dari Islam. Mereka kafir, tapi kafirnya itu kafir kecil. Itu disebutkan di sini. Di sini bisa Ibu baca nanti. Itu disebutkan kafir asghar ya. Atau kufrun duna kufrin bahasanya. Kalau dalam bahasa akidah disebut dengan kufrun duna kufrin. Dia kafir, tapi kafirnya itu tidak mengeluarkan dia dari Islam. Itu namanya kafir kecil itu bahasanya. Dia disebut kafir tapi tidak keluar dari Islam. Atau dalam bahasa lain disebut dengan fasik. Fasik. Jadi fasik itu Ibu, salah satu definisinya oleh para ulama adalah seseorang meninggalkan kewajiban yang ada di dalam Islam. Itu fasik. Dia tahu kewajiban salat kemudian dia tinggalkan, maka dia seorang yang fasik. Salah satu nanti di antara disebut oleh para ulama, orang fasik tidak bisa menjadi saksi. Jika ada seorang ayah tidak sholat, dia tidak pantas menjadi saksi bagi anaknya yang mau menikah. Perhatikan Ibu. Kalau ada saudara, keluarga, atau tetangga, kasih tahu aja. Dia tidak berhak dan tidak pantas untuk menjadi saksi bagi anaknya yang mau menikah. Ini penting ini, sampai begitu. Karena meninggalkan sholat itu adalah dosa yang sangat besar. Saya katakan sekali lagi, dosa yang sangat besar. Bukan dosa kecil ya, dosa yang sangat besar. Ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada kalimat yang disebutkan oleh para imam yang mengatakan bahwa mereka kafir tapi tidak keluar dari Islam atau kafir kecil. Jika Allah menghendaki, ya, Allah akan menyiksa mereka, ya, atau sebaliknya jika Allah menghendaki maka Allah akan mengampuni mereka. Wallahu a'lam, ya, meski dua kelompok di atas berbeda dalam menghukumi orang yang meninggalkan salat, namun mereka sepakat menyatakan bahwa orang yang meninggalkan salat telah melakukan dosa yang sangat besar setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Jadi salat yang paling besar dosa yang paling besar itu dosa syirik. Di bawahnya meninggalkan salat. Di bawahnya meninggalkan salat. Meski di dalam As-Sab'ul Mubiqat, kata Nabi SAW ada 7 yang membinasakan. Di situ tidak disebutkan meninggalkan salat. Yang pertama isyrakum billah. Yang kedua uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian ada mencuri, ada membunuh, ada berzina, ada sumpah palsu, menuduh wanita baik-baik berzina misalnya. Ada 7 hal kata Nabi yang membinasakan, maksudnya dosa besar itu. Tidak disebutkan di sana ada meninggalkan ibadah salat. Tetapi para ulama sepakat mengatakan orang yang meninggalkan ibadah salat itulah dosa terbesar kedua setelah mempersekutukan Allah Subhanahu. Bayangkan, gimana hidup kita akan selamat ya? Bagaimana hidup kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kita melakukan dosa yang sangat besar setelah dosa yang paling besar. Dibimbing rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat yang diwajibkan adalah salat 5 waktu. Seorang Arab Badui pernah bertanya kepada Nabi SAW,
Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang kewajiban salat yang Allah tetapkan. Nah, ini orang Arab Badui, Ibu, di dalam ini. Kenapa bukan sahabat yang bertanya? Karena sahabat nggak perlu bertanya, karena mereka hadir terus dalam majlis. Orang Arab Badui sekali-sekali masuk ke majlis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka kan nggak tahu gitu. Saya mau melakukan apa ya tentang salat? Maka mereka tanya gitu. Sahabat kenapa tidak bertanya? Karena mereka hadir terus dalam majlis. Ini bukan berarti nanti kalau ibu nanya, ibu seperti orang Arab Badui, bukan itu maksud saya ya. Beda ya, bukan itu maksudnya gitu. Ini dua hal yang berbeda maksudnya. Kalau saya mengungkapkan ini, ibu tahu kenapa? Karena memang sahabat itu jarang-jarang bertanya kepada Nabi. Jarang sekali bertanya. Kenapa? Karena Nabi sudah jelaskan sedetil-detilnya. Akhirnya nggak banyak yang ditanyakan oleh sahabat. Kalaupun nanti ada yang nanya, itu ternyata orang Arab Badui. Kenapa dia nanya? Dia nggak paham. Karena pertemuan kemarin dia nggak datang. Yang datang nggak datang lagi. Ini nggak datang lagi. Karena sering nggak datang. Akhirnya ada hukum-hukum yang tidak difahami. Sementara dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanya kepada Nabi. Sahabat nggak ada yang nanya. Maka di sini sebutkan orang Arab Badui, rambutnya acak-acakan. Dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, jelaskan kepadaku kewajiban tentang salat ini, apa yang telah Allah tetapkan. Maksudnya salat wajib itu yang mana aja gitu maksudnya. Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-salawatil khams, illa an tatawwu syai'an, illa an tatawwa syai'an. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kewajiban salat itu adalah salat 5 waktu yang telah ditetapkan sehari semalam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali kalau engkau ingin menambah, engkau bisa menambah dengan salat-salat sunnah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang wajib itu yang 5 waktu itu saja. Kalau bagi kaum laki-laki, nanti zuhur pada hari Jumat diganti dengan sholat Jumat gitu. Tapi tetap tidak ada penambahan ya Bu ya. Jadi sholat Jumat itu bukan tambahan, bukan. Itu pengganti sholat zuhur. Pengganti sholat zuhur. Ya. Makanya kalau sudah sholat Jumat, tidak perlu sholat zuhur. Bukan nanti yang sudah sholat Jumat, sholat zuhur lagi gitu misalnya. Tapi ada yang melakukan itu. Karena dia mengatakan bahwa sholat Jumat itu bukan pengganti sholat zuhur. Nah ini ajaran lain lagi, ajaran baru. Ajaran sesat. Dan itu ada ternyata Ibu. Dia udah habis sholat Jumat, habis sholat zuhur lagi. Subhanallah, maha suci Allah. Jadi kalau begitu, di hari Jumat, ada 6 dong sholat yang wajib. Padahal, sholat yang wajib itu dalam sehari semalam, cuma 5, kata Nabi SAW. 5. Termasuk hari Jumat. Sholat zuhur, itu digantikan oleh sholat Jumat. Bibin rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita masuk sini waktu-waktu salatnya. Waktu-waktu salat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa 103, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya kata Allah, sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan atas orang-orang mukmin waktu-waktunya. Jadi sesungguhnya ibadah salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang beriman. Artinya ibadah salat itu sudah ditetapkan waktunya. Kita tinggal mengikut saja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan batasan-batasan dari 5 waktu tersebut ya. Kita lihat ini hadis. Misalnya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda waktu zuhur adalah ketika matahari tergelincir, condong ya. Ya, tergelincirlah, tepatnya tergelincir. Kalau condong lain lagi ya. Condong itu biasanya kalau condong itu agak kuat gitu, condong itu. Ini tergelincir. Tadinya kan pas tentang di atas kepala kita, kemudian dia tergelincir sedikit. Itu kan kalau bahasa condong kurang pas gitu. Itu tergelincir, makanya disebut dengan zawal. Tergelincir, ya, dia tergelincir sedikit dari persis tepat di atas kepala kita itu waktu zuhur ke arah barat
sampai bayangan seseorang sama dengan tinggi badannya. Habis waktu zuhur, Ibu. Jadi kalau Ibu berdiri di luar misalnya, tanpa ada yang menghalangi, kalau bayang-bayang badan Ibu sama panjang dengan ukuran badan kita, itu udah habis waktu zuhur, menandai masuknya waktu asar. Nah, kemudian waktu asar adalah ketika matahari sebelum waktu asar, ketika matahari belum warna kekuning-kuningan. Jadi maksudnya habisnya gitu maksudnya. Habisnya. Jadi kalau matahari nanti sudah warna akhirnya itu sudah kekuning-kuningan, sudah mau masuk waktu maghrib. Waktu maghrib adalah selama syafaq belum hilang. Sini syafaq itu maksudnya sinar merah di langit yang muncul setelah maghrib. Waktu subuh hingga masuk waktu isya ya, di separuh malam. Waktu subuh dimulai sejak terbit fajar hingga matahari terbit. Jika matahari telah terbit, maka janganlah engkau melaksanakan salat, karena ketika itu matahari terbit di antara dua tanduk setan, kata Nabi SAW. Hadis ini sahih riwayatkan oleh Imam Muslim. Kita lihat ini detailnya di sini, Bu ya. Detail mengenai waktu. Waktu zuhur dimulai ketika matahari condong atau tergelincir ke sebelah barat, hingga bayangan benda sama tinggi dengan benda aslinya, yang juga sekaligus sebagai awal masuknya waktu salat asar. Disunnahkan menyegerakan salat zuhur di awal waktu berdasarkan hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu an. Ia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat zuhur ketika matahari tergelincir. Tergelincirnya maksudnya condong ke arah barat yang disebutkan tadi. Jika udara sedang panas, nah ini menjelaskan nanti Bu, keringanan yang diberikan oleh Allah dan Nabi kepada kita untuk sholat zuhur. Jika udara sangat panas, disunnahkan mengakhirkan sholat zuhur tersebut sehingga udara menjadi sejuk. Ya kalau sekarang kayaknya udah nggak berlaku kayaknya, karena udah ber-AC. Ya. Kalau dulu itu Ibu, dulu ya Ibu pernah apa namanya? Bukan pernah, mungkin ke Madinah masuk ke dalam itu nggak? Dalam apa? Apa namanya itu? Ini rumah Nabi, ini masuk ke gambar apa? Masjid? Bukan Raudhah. Maksudnya miniatur apa itu? Ini rumah Nabi dengan Aisyah, ini rumah Nabi dengan Hafsah, ini rumah. Ini yang dibikin kayak gini lah, tapi luas di situ. Kita masuk ke dalam itu maksudnya. Nah di situ kan ada Masjid Nabi, digambarkan itu. Masjid Nabi itu yang ada atapnya, itu cuma di bagian mihrabnya sedikit, kemudian di samping-sampingnya sedikit. Jadi Masjid Nabi itu nggak ada ininya, nggak ada atapnya. Tidak ada atapnya. Gitu. Kalau hujan, ya basah. Kalau panas, ya kepanasan gitu maksudnya. Dan tidak ada kipas angin pada saat itu. Ya. Dan makanya ketika panas terik, ya, sebagaimana kita tahu, kalau panas di Mekah atau di Madinah itu kayak membakar gitu. Kalau lagi panas-panasnya itu seperti membakar ya, bagaimana kita rasakan ya. Itu jangankan sampai melewati dari 50. Ya. Kurang dari itu ya kita merasakan begitu sangat panasnya. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan kepada kita. Beliau mengatakan, "Idza shtaddal harru fa'abridu bis-shalah, fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam." Jika udara sangat panas, tunggulah udara menjadi dingin untuk mengerjakan ibadah salat. Sungguhnya panasnya sinar matahari itu, ya panasnya sinar matahari yang sangat menyengat itu berasal dari panasnya neraka jahannam, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini tidak termasuk melalaikan salat, Ibu ya. Tidak termasuk melalaikan salat. Ibu bin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada yang bertanya, nah kalau begitu kita lalai dong waktunya. Tidak lalai. Itu karena memang tuntutan
ibadah salat itu sendiri. Ibu tahu rahasianya kenapa boleh ditunda? Kenapa boleh ditunda? Karena kalau kita memaksakan sholat di dalam keadaan panas itu, yang terjadi apa? Pertama pasti tidak khusyuk. Kemudian yang kedua, bisa mendatangkan penyakit juga kan kalau memaksakan diri dalam keadaan seperti itu. Jadi yang pertama itu nggak khusyuk. Sedangkan tuntutan sholat itu, yang pertama sekali adalah khusyuk. Itu tuntutan sholat. Makanya kalau ibu sholat misalnya, anak lagi berlarian ke mari, jangan paksakan sholat pada saat itu. Atau cucu ibu lagi berlarian kemari misalnya, ibu paksakan juga sholat, jangan. Karena khusyuk itu nomor satu. Gitu. Tunggulah mungkin tenang, atau bisa dibawa dia kemana, disuruh dia main keluar dulu sebentar, baru kita sholat. Atau kalau kita sholat misalnya, karena ada acara mungkin di rumah, orang lalu lalang, jangan sholat di situ. Tapi waktu udah masuk, betul waktu udah masuk, tapi ibu nggak bisa sholat di situ, karena sholat ibu nggak khusyuk, pasti. Orang lalu lalang depan kita. Cari tempat yang membuat hati kita menjadi khusyuk. Karena khusyuk itu, tuntutannya adalah wajib dalam ibadah sholat. Itu ibu. Makanya, apapun yang mengganggu kekhusyuan kita di dalam menunaikan ibadah sholat itu, maka kalau bisa disingkirkan, singkirkan. Kalau bisa dielakkan, dielakkan. Kalau bisa ditunda, ya ditunda sholatnya. Itulah maksudnya ibu. Sampai begitunya ibadah. Dia nggak boleh diganggu oleh apapun. Kalau ibu sholat di rumah, misalnya, TV masih, matikan TV itu. Ini saya ingatkan ibu ini. Jangan sampai ibu sholat, tapi TV masih hidup. Masih nyala. Hah? Atau mainan, anak lagi main game, atau apa, misalnya gitu. Jangan memaksakan diri. Matikan televisi terlebih dahulu, baru kemudian sholat. Begitu cara yang benar. Karena tak sedikit dari kita kadang-kadang, ya anak biarin main game, atau nonton TV, suaranya keras, dan segala macam. Kita sholat. Kita sholat apa begitu? Makanya ibu-ibu rahmati Allah. Saya termasuk yang bukan keras ya, tapi menerapkan sunnah lagi. Anak-anak, kalau tidak bisa dikontrol di masjid, jangan bawa ke masjid. Ini penting loh. Jangan bawa ke masjid. Kalau tidak bisa diingatkan, tidak bisa dikontrol, jangan bawa ke masjid. Karena kekhusyuan ibadah salat itu tidak bisa diganti dengan apapun. Anak bisa dididik nanti. Ya, kalau mungkin belum waktunya bawa ke masjid, jangan bawa ke masjid. Makanya saya terus terang saya katakan di banyak masjid itu. Mungkin banyak yang nggak setuju juga. Tetapi kita kan ingin mendidik anak, betul. Mendidik anak kita, betul. Semua kita akan mendidik anak. Tapi kalau kamu biarkan anakmu mengganggu orang dalam masjid, kamu berdosa. Bawa anak ke masjid, atau yang anehnya itu ibu, anaknya disuruh ke masjid, dia nggak datang ke masjid. Nah itu banyak terjadi yang model-model begitu. Itu benar ibu. Gitu. Saya pastikan itu orang tuanya berdosa karena mengganggu di masjid. Dan orang tuanya nggak mau tahu dengan hal itu. Ketika nanti kita tegur, ya, misalnya, nah, ini katanya melarang anak ke masjid. Tidak ada yang melarang anak ke masjid. Justru kita ingin mendidik mereka agar mereka mencintai masjid sebenarnya, tapi dibimbing. Karena dikatakan muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in. Suruhlah anakmu salat ketika mereka sudah berumur 7 tahun. Itu maksudnya bukan hanya sekedar salat. Kalau anak laki-laki itu diajarin ke masjid maksudnya, umur 7 tahun itu. Bukan hanya di rumah. Maksudnya di masjid. Tapi itu kan masih sunnah sifatnya. Sunnah. Jadi ke masjid bagi anak-anak itu sifatnya sunnah. Ini kaitannya dengan khusyuk ya Bu, khusyuk. Karena saya mendapati beberapa masjid itu seakan-akan anak-anak berisik itu sudah menjadi lumrah gitu. Dan mereka, orang tuanya maksudnya tanpa menyadari, tanpa sadar bahwa ini adalah dosa bagi mereka. Mengganggu kekhusyuan. Gitu Ibu. Jadi, maka di rumah juga jaga nih mengenai kekhusyuan salat ini. Nanti kan kita pelajari, ada 30 sekian lebih faktor-faktor yang menyebabkan kekhusyuan di dalam salat. Insyaallah akan kita bahas.
secara khusus ya. Itu ada buku kecil ya, saya sempat beli buku itu, Masya Allah, itu penjelasannya luar biasa ya. Lebih kurang 32 atau 33 ya, yang menyebabkan ibadah salat kita menjadi khusyuk. Baik di situ yang dianjurkan ataupun yang harus dihindarkan. Di situ. Yang kedua, waktu asar dimulai sejak bayang benda sama panjang atau tinggi dengan benda aslinya hingga matahari belum berwarna kuning. Dibolehkan mengerjakan ketika matahari berwarna kuning-kuningan. Artinya di sini matahari sudah mau maghrib ini, Bu. Dalam keadaan tertentu, seseorang diperbolehkan untuk mengerjakan salat asar ketika matahari sudah berwarna kekuning-kuningan. Seperti yang dijelaskan dalam hadis. Dan tidak diperbolehkan mengakhirkan salat asar hingga matahari telah berwarna kuning. Ya, berdasarkan hadis Nabi SAW. Ini kecuali bagi orang-orang yang ini saja, misalnya mungkin dia tertidur atau apa gitu. Di salat asar itu nggak boleh terlambat, Ibu. Sebenarnya semua salat nggak boleh terlambat sebenarnya. Tapi salat asar ini sangat ditekankan oleh Nabi SAW. Lebih dari itu salat asar, saya mau tanya, yang Ibu pahami dari 5 waktu itu, manakah ibadah yang paling utama? Ibadah salat yang paling utama. Dari 5 salat ini, yang Ibu pahami mana yang paling utama? Subuh. Ya, ini yang Ibu pahami kan? Ya, kalau dipilih subuh dengan asar, mana yang lebih utama? Asar, Ibu. Tapi yang kita pahami selama ini subuh kan? Asar, Ibu. Coba Ibu perhatikan itu. Ini penting ya, ini ilmu pengetahuan. Bukan saya mengatakan itu, tapi Allah Subhanahu wa taala. Ibu bisa lihat nanti dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Ayat 238. Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu, jagalah, kata Allah, seluruh salat. Jagalah semua salat. Was-salatil wusta, dan salat wusta. Salat wusta itu, kata Nabi, salat asar. Dan ini menjelaskan kepada kita bahwa salat asar itu secara khusus disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, itu dijelaskan oleh para ulama, menunjukkan kedudukan salat asar melebihi dari salat yang lain. Salat asar ini melebihi dari salat yang lain. Harusnya kan cukup Allah menyebutkan hafizu 'alas salawat, gitu aja. Jagalah oleh kalian semua salat, kan cukup begitu saja harusnya. Iya kan? Kalau ingin menyebutkan yang 5 waktu itu. Tapi kenapa Allah sampai mengkhususkan menyebut salat wusta atau salat asar? Jadi yang menjelaskan, yang mengatakan salat wusta itu salat asar itu Nabi SAW. Ini dalam satu hadis, ya, Nabi SAW menjelaskan ketika perang Ahzab. Ibu ingat terjadi peperangan Ahzab bagaimana? Tentang ibadah salat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ada yang ingat? Dalam peperangan Ahzab itu jumlah pasukan Rasulullah SAW 5.000. Pasukan musuh 15.000. Ibu. Pasukan musuh 15.000. Perang Ahzab ini disebut juga dengan perang apa? Khandak. Perang parit atau perang parit ya, perang di mana sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mengusulkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menggali parit ya, sehingga disebutkan ya, berapa ya, hampir 3/4 Madinah itu, hampir 3/4 Madinah itu dikelilingi oleh parit. Dengan izin Allah, berkat itulah Allah memenang, salah satu di antara strategi itulah, tapi kan Allah yang memenangkan, mau ada parit atau tidak, sebenarnya Allah kalau ingin memenangkan, menang juga. Maksudnya, tapi kan ada strategi dalam peperangan. Itu yang diterapkan. Maka disebutlah perang itu perang Khandak atau perang Ahzab. Yang nanti dalam surah Al-Ahzab diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi ketika peperangan itu
betul-betul menguras tenaga pikiran Nabi dan para sahabat, sehingga disebutkan dalam peperangan itu Nabi nggak sempat sholat zuhur, nggak sempat sholat asar, nggak sempat sholat zuhur, sempat sholat itu, saking sibuknya menghadapi musuh. Hampir semua perang Nabi dan para sahabat itu masih sempat sholat zuhur dan sholat asar. Itu disebut dengan sholat khauf. Itu yang kita pelajari, Bu. Sholat khauf namanya. Sholat khauf itu 1 rakaat. Itu pun nggak sempat Nabi melaksananya. Kenapa? Karena saking sibuknya menghadapi, sehingga tidak ada waktu untuk istirahat sedikit pun. Karena saking banyaknya musuh, gencarnya serangan musuh, sehingga tidak memberi kesempatan kepada Nabi dan para sahabat untuk sholat, walau hanya sesaat. Sampai Nabi SAW dan para sahabat tidak bisa sholat zuhur, tidak bisa sholat asar. Apa kata Nabi SAW? Semoga Allah memenuhi kuburan-kuburan mereka dengan api neraka jahanam. Itu saking marahnya Nabi, karena beliau tidak bisa melaksanakan sholat asar pada saat itu. Kata Nabi pada saat itu, ya, sholat wusta adalah sholat asar. Nabi menyebutkan, sholat wusta adalah sholat asar. Akhirnya sholat zuhur, asar, maghrib, isya itu dikerjakan kapan, Bu? Setelah memasuki waktu malam. Jadi 4 sholat itu dikerjakan pada satu waktu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau setelah memasuki waktu malam. Jadi zuhur, asar, ya dijamak tentunya, dijamak, kemudian maghrib dengan isya. Karena tidak sempat melaksanakannya. Di situ Nabi menjelaskan tentang salat wusta itu adalah salat asar. Salatul wusta, salatul asar. Kata Nabi, salat wusta itu adalah salat asar. Bibin rahmati Allah. Oleh karena itu, terkait dengan salat ini, Rasulullah SAW mengingatkan kita, ya, akan perilaku orang-orang munafik yang suka melalaikan ibadah salat asar. Kata Nabi, tilka salatul munafiq. Ketika Nabi menjelaskan tentang orang yang salat asar sudah mau mendekati apa? Salat asar sudah mau mendekati maghrib, sudah mau terbenam matahari, mereka salat. Apa kata Nabi? Tilka salatul munafiq. Itulah salatnya orang-orang munafik, kata Nabi. Yajlisu yarqubus syamsa. Dia duduk mengamati matahari. Jadi entah apa, mungkin kalau di waktu sore itu kalau kita di padang pasir atau mungkin di pinggir laut atau di dekat pegunungan, mungkin asik aja gitu dengan matahari itu kan. Kalau matahari kalau udah condong, udah mau apa? Udah mau terbenam itu apa nama istilahnya, Bu? Iya itu. Itu kan menjadi, dan mereka, kata Nabi, yarqubus syamsa, mereka mengamati dan kayak menikmati keindahan matahari gitu. Kan mataharinya kan sudah enggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan nggak bisa ditatap, Ibu. Kalau matahari gitu, kalau udah condong itu kan matahari sudah bisa dilihat gitu maksudnya. Karena dia tidak menyengat lagi gitu. Nah, kemudian kata Nabi, hatta idza kanat baina qarnay syaitan, sampai apabila matahari itu sudah berada di antara 2 tanduk syaitan, ya, qama fa naqaraha arba'an. Kemudian mereka bergegas untuk mendirikan 4 rakaat tersebut. La yadhkurullaha fiha illa qalila. Yang mereka pada hakikatnya tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Mereka mendirikan salat itu bukan untuk mengingat Allah sebenarnya. Itu karena ini aja. Jadi, ya, aduh, ini udah mau habis nih waktu. Nah, mereka bergegas salat. Ini model salat orang munafik, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya ini untuk semua salat sebenarnya. Tapi Nabi menekankan untuk ibadah salat asar secara khusus di sini. Asar. Jadi kalau orang yang suka telat salat itu salat orang munafik. Hati-hati ya, Bu, ya. Ini benar-benar ini. Ini Nabi yang mengatakan ini. Jadi kalau ada dari kita yang suka lalai salat, maka bertobatlah kepada Allah. Karena ini dosa besar. Saya katakan sekali lagi, Bu, orang yang suka lalai salatnya itu dosa besar, bukan dosa ini. Dosa besar itu bukan meninggalkan salat saja. Lalai dalam melaksanakan itu dosa besar. Mana dalilnya? Fawailul lil musallin alladzina hum
an salatihim sahun. Maka celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang yang lalai dalam salatnya. Ini ayatnya. Jadi kalau ada ayat yang mengancam orang-orang yang lalai dalam melakukan sesuatu dan diancam oleh Allah dalam ayat ini, maka disebutkan oleh para ulama, salah satu di antara ingin mengetahui ciri dosa kecil, dosa besar itu apa, Ibu? Kalau Ibu baca nanti ada dalil-dalil yang mengancam kita. Kalau kita lalai dari mengerjakan ibadah itu ciri bahwa ibadah itu ciri adalah dosanya, dosa besar. Disebutkan oleh para ulama. Jadi kalau Allah mengancam, Nabi mengancam, berarti itu dosa besar. Kalau kita lakukan itu dosa besar. Itu maksudnya. Ancaman Allah. Lalai. Iya, Ibu. Sudah dekat waktu maghrib, baru kita masjid, kita kunci lagi. Akhirnya apa namanya kita tidak sudah ada pada sekali waktu itu. Kita sudah berapa ini kunci. Kalau dalam kondisi safar ya, Bu, safar. Iya, makanya jadi gini, walau dalam safar juga sebenarnya kita itu nggak boleh terlambat juga sebenarnya, walaupun safar. Makanya nanti ada rukhsah dari Allah, ada apa namanya, ada jamak kan, jamak. Kita disuruh oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu untuk memilih. Kita mau milih jamak takdim atau jamak takhir, itu kemudahan yang Allah berikan. Kalau kita misalnya ada kesibukan di waktu zuhur dan kita memperkirakan di waktu asar nanti akan longgar, maka ambillah itu jamak takhir. Tapi kalau seandainya kita memperkirakan di waktu asar nanti wah sibuk sekali ini segala macam, maka lakukanlah jamak takdim di waktu zuhur misalnya. Tapi kalau di luar dugaan kita misalnya, ini di waktu zuhur kita sibuk, nah insya Allah nanti di waktu asar kayaknya bisa kita jamak. Qadarullah ternyata di waktu asar sibuk juga. Sama seperti di perjalanan misalnya. Kita menganggap kendaraan ini bisa singgah atau mampir gitu untuk sholat. Tapi ternyata mungkin karena macet pun ada satu dan lain hal, kita nggak bisa singgah. Tidak bisa mampir untuk menunaikan ibadah sholat. Kita lihat waktu, udah hampir masuk waktu maghrib, baru dapat masjid misalnya. Kita baru bisa singgah di sana. Nah, itu namanya qadarullah. Ya kalau memang tidak kita sengaja, maka kita tidak terhitung orang yang lalai. Ya sholat di emperan masjid tidak ada masalah sebenarnya, Bu. Tidak ada masalahnya. Di teras masjid, di halaman masjid tidak ada masalah sebenarnya. Penting ada tempat sholat gitu. Itu yang paling penting gitu. Jadi justru nanti pertanyaannya itu ada yang mengatakan ini, manakah yang lebih afdol? Saya sholat di kendaraan saya atau saya sholat di luar di emperan masjid? Ya kalau itu pertanyaannya tidak diragukan lagi, maka sholat yang paling utama dilakukan kita berdiri gitu. Bisa berdiri maksudnya. Ya kalau dalam kendaraan kan tidak bisa. Kecuali kalau memang perhitungan kita ini sudah tidak akan mendapatkan sedikit pun waktu. Nah, habis waktu biasanya, maka ibu sholat di mobil. Kalau misalnya setelah ini, waduh ini nggak bisa mampir, nggak bisa, waktu tinggal 10 menit atau 15 menit lagi gitu. Nah, lihat nggak ada kesempatan kayak mampir, sholatlah di mobil. Tapi kalau masih ada kesempatan untuk mampir sholat, maka mampirlah. Karena sholat berdiri tegak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengangkat kedua tangan, bersedekap, kita ruku, i'tidal dengan sempurna, sujud, tidak ada yang menandingi sholat ini. Allahu a'lam bishawab. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, man adraka raka'atan min al-'asr qabla an taghruba asy-syamsu faqad adraka al-'asr. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat asar sebelum matahari terbenam, maka sungguh dia telah mendapatkan salat asar atau terhitung mendapatkan salat asar. Ibu paham maksudnya ini? Jadi kalau ada misalnya seperti yang Ibu katakan tadi, kita baru mulai sholat, ternyata orang azan maghrib.
Paham Ibu maksudnya? Kita baru mulai sholat Allahu Akbar, baru dapat 1 rakaat misalnya, dapat 1 rakaat. Tapi terhitung 1 rakaat katanya. Tapi kalau kita belum ruku Ibu, itu nggak dapat ya. Kalau kita tidak mendapatkan belum selesai 1 rakaat, berarti kita nggak dapat sholat asar itu. Nggak dapat sholat asar itu. Ibu harus membatalkan sholat itu, kemudian niatnya qadha. Paham Ibu maksudnya? Ini penting ini ilmu, sekali lagi saya katakan. Kalau misalnya nih kita berjalan, ya Allah, waktunya tinggal dikit lagi. Kita sholat, masa sholat. Setelah selesai 1 rakaat, azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Nabi SAW, sah sholat asarnya, tidak perlu diqadha. Walaupun baru 1 rakaat. Jadi kita udah masuk ke sholatnya Ibu, itu sudah terhitung masuk sholat. Tapi kalau tidak dapat 1 rakaat, berarti kita nggak dapat sholat asar. Harus dihentikan sholat itu. Karena sebentar ya Bu, ya Bu. Itu belum dapat 1 rakaat. 1 rakaat itu Ibu kita sudah sujud ke bawah naik ke atas. Kita sudah sujud ke apa? Sudah sujud, sudah selesai 1 rakaat. Maksudnya kita berdiri di rakaat yang kedua ini maksudnya. Paham Ibu maksudnya? Ya Ibu? Ya, kita terhitung mendapatkan sholat asar maksudnya. Jadi jangan dihentikan sholatnya. Boleh kita selesaikan ini, karena kita terhitung mendapatkan sholat asar. Jadi sholat asar kita sah maksudnya gitu. Yang paling dekat dengan kita Ibu. Ya sebenarnya karena kita ini nggak kayak dulu ya. Karena kita ini kan bisa mendengar azan di tempat lain juga. Sebenarnya bisa jadi itu sudah jadi tanda juga. Kecuali kalau kita tidak bisa mendengar di tempat lain, maka menjadi patokan itu adalah yang di masjid dekat rumah kita, itu menjadi patokan. Tapi kalau kita masih bisa mendengar orang sebelah juga azan, berarti itu waktu sudah masuk berarti. Maka tandanya adalah azan itu sendiri, walaupun dia bukan dekat rumah kita. Ya, bin rahmati Allah. Maka yang ini paham ya Bu ya. Tapi ini sekali lagi, bin rahmat. Ini sekali lagi untuk orang yang apa namanya, yang telat tadi itu. Apakah telatnya disengaja atau mungkin tidak sengaja? Dua-duanya sama. Cuman yang tidak sengaja dia tidak berdosa. Seperti musafir yang Ibu katakan tadi. Tapi kalau orang munafik ini dia tak berdosa. Walaupun dia kerjakan sholat, dia tak berdosa karena dia melalaikan sholat. Tapi kalau dia dapat 1 rakaat, maka dia terhitung melaksanakan sholat asar. Apa bedanya kalau orang sengaja melalaikan dengan tidak melalaikan itu? Kalau orang yang tidak sengaja melalaikan, seperti musafir tadi itu, dia sudah berkeinginan untuk mampir tapi tidak bisa untuk sholat itu. Kalau seandainya belum sampai 1 rakaat, kemudian waktu sudah habis, dia harus hentikan sholat itu dan diganti dengan sholat qadha. Karena sholat yang pertama ini bukan sholat qadha kan? Setelah masuk waktu maghrib tentunya. Iya, tidak. Tetap sholat asar dulu. Tetap sholat asar dulu, baru kemudian sholat maghrib gitu. Tapi kalau orang yang sengaja melalaikan, kemudian dia tidak dapat 1 rakaat tadi, maka tidak ada qadha baginya. Perhatikan. Di sini nanti akan ada pembahasan insya Allah secara khusus gitu. Itu bedanya. Itu akan menjadi satu dosa yang sangat besar baginya karena dia melalaikan sholat itu. Dia nggak diizinkan oleh Allah untuk mengqadha. Allah tidak izinkan dia mengqadha. Tapi kalau kita terlambat sholat karena mungkin ketiduran atau mungkin karena safar, kita sudah berusaha untuk mengerjakan ibadah sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, tapi ternyata tidak memungkinkan, qadarullah wa ma syafa'al, ya qadarullah wa ma syafa'al, akhirnya terlambat kita sholat. Allahu a'lam bishawab. Itu bedanya. Iya Bu. Kalau misalnya
Kalau maghrib itu cuma 1 jam, jadi maghrib ke 12, nanti jam 1 sudah subuh lagi. Kita gimana sholatnya? Itu waktu itu deh. Iya, wallahu alam. Ini mungkin saja terjadi Bu ya, kalau kita safar. Iya. Biasanya ada ilmunya itu, Bu. Saya juga tidak terlalu memahami akan hal ini, tapi yang jelas itu biasanya ada ilmunya itu biasanya. Yang jelas salat itu mana yang belum terkerjakan, mana yang belum kita kerjakan, tetap harus dikerjakan misalnya. Jadi pas kita sampai ke sana misalnya, ini waktunya masuk waktu apa misalnya. Padahal kita belum mengerjakan beberapa sholat sebelumnya gitu. Paham nggak Ibu maksudnya? Kita berangkat dari Indonesia ini misalnya, sholat zuhur lah. Sholat zuhur, di waktu sholat zuhur atau sebelum sholat zuhur misalnya. Kemudian tiba di tempat sana itu, ya, itu waktunya sudah waktu gini. Kita berangkat setelah sholat zuhur dan asar kita. Kemudian kita berjalan, tiba di tempat sana ternyata waktu subuh gitu maksudnya. Kan itu berarti kita melewatkan ada maghrib dengan isya kan? Beda. Apa kita langsung sholat subuh atau maghrib dan isya harus dikerjakan? Padahal di sana tuh waktunya waktu subuh, kan? Tetap maghrib isya dikerjakan. Karena ya qadha tepatnya itu. Tapi kan bukan waktunya lagi. Betul bukan waktunya. Sholatnya tetap 5 waktu. Yang sholat tetap 5 waktu. Kita baru mengerjakan zuhur dengan asar. Maghrib isya belum kita kerjakan. Walaupun di sana sudah waktu subuh. Berarti kita harus mengerjakan yang belum kita kerjakan. Itu qadha tepatnya gitu. Jadi itu menyesuaikan saja sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya? Iya boleh, cuman mungkin bisa jadi perjalanan itu tidak diketahui waktunya gitu misalnya. Kadang-kadang di pesawat itu kan tidak diketahui ini udah masuk atau belum. Kita menunda-nunda, akhirnya tiba di tempat ya waktunya udah beda gitu misalnya. Kan ada yang siangnya lama, ada yang malamnya lama kan gitu. Kalau nggak salah ada negeri-negeri yang seperti itu ya. Ya. Jadi nggak normal seperti biasa. Kan normalnya itu kan 12 jam ya. 12 jam siang, 12 jam malam kan normalnya begitu. Ini ada yang siangnya 18 jam. Malamnya cuman berapa jam itu? Iya. Iya betul. Nah wallahu alam ya, yang jelas salatnya 5 waktu. Salatnya 5 waktu. Nah mudah-mudahan ya kita kalau sebaliknya jadi yang itu sedikit malamnya banyak. Iya. Yaitu sebenarnya Ibu, orang-orang yang tinggal di sana itu sudah tahu caranya sebenarnya. Karena kita nggak biasa aja kan gitu. Tapi orang yang tinggal di sana itu udah tahu caranya. Nah kalau kita nggak tahu juga caranya, jangan tinggal di sana. Karena itu akan mengorbankan ibadah kita kan. Jadi sesuatu yang mengorbankan ibadah kita kepada Allah, kita bingung dibuatnya, jangan tinggal di sana gitu. Ya, Ustaz, bagaimana caranya sholat di di bulan misalnya? Jangan tinggal di bulan. Itu. Jadi ya pusing kepala kita jadinya kan gitu. Bagaimana cara? Ya, ada yang nanya gitu. Dan sebenarnya, tapi pertanyaan Ibu sebenarnya ini nyata real gitu. Tapi kalau yang nanya misalnya bagaimana sholat di bulan itu mengada-ngada itu pertanyaan begitu kan. Tapi kalau pertanyaan Ibu kan real itu real. Benar ada negeri yang model begitu ada gitu. Jadi maksud saya kalau sampai membuat kita menjadi tidak bisa beribadah atau bingung kita dengan ibadah kita, sebaiknya segera kita tinggalkan negeri itu. Iya, kenapa? Selamatkan ibadah kita. Itu yang nomor 1 sebenarnya kan gitu. Nggak ada gunanya kita tinggal di negeri seperti itu kalau akan mengorbankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, nih Ibu perhatikan. Man taraka salatal 'asri faqad habita 'amalu. Ini ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara khusus Ibu. Tidak ada bagi salat lain enggak ada. Ini khusus salat asar saja.
Kata Nabi, siapa yang meninggalkan sholat asar, maka akan hapuslah amalnya. Syekh Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, apa kata beliau? Yang secara zahir hadis ini menjelaskan kepada kita, artinya kalau hari itu ada orang yang meninggalkan sholat asar, maka semua amal ibadah yang dilakukan pada hari itu dihapuskan oleh Allah. Kalau ada orang yang meninggalkan sholat asar pada hari itu, semua amal ibadah yang dia lakukan itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia meninggalkan sholat asar setiap hari, maka semua ibadahnya dihapuskan oleh Allah. Sedekahnya, baca Qur'annya misalnya, kalau dia meninggalkan sholat asar. Ini satu-satunya ibadah sholat begini, Bu. Kalau meninggalkan sholat subuh, nggak ada janji Nabi, tidak ada ancaman Nabi akan menghapuskan dosa, menghapuskan ibadah yang lain, amal yang lain. Meninggalkan sholat asar akan menghapuskan amalan yang lain, nggak ada hadisnya. Tapi meninggalkan sholat asar, kata Nabi, akan menghapuskan amal-amal yang lain. Jadi amal kita yang lain dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dari pagi kita ada berbuat baik, sore hari kita nggak mengerjakan sholat karena lalai segala macam, akhirnya habis waktunya. Ya sudah, semua amal yang kita lakukan sejak dari pagi itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini istimewanya sholat asar ini. Oleh karena itu disebutkan oleh para ulama, sholat yang paling wajib kita jaga waktunya itu adalah sholat asar, nomor 1. Baru kemudian sholat-sholat yang lain, subuh, zuhur, asar, ya. Asar itu usahakan tepat waktu. Karena katanya amal ibadah kita yang satu hari itu dibawa oleh malaikat pas waktu asar itu sampai ya. Yang jelas di dalam hadis itu, ya Allah alam, nanti coba kita ini lagi, Bu. Yang jelas dalam hadis itu, Nabi SAW menyuruh kita untuk puasa Senin Kamis. Sahabat bertanya, ya kenapa puasa Senin Kamis? Satu jawaban Nabi apa? Karena hari Senin itu adalah hari kelahiranku, kata Rasulullah. Itu salah satu jawaban Nabi. Kemudian jawaban Nabi yang lain apa? Karena hari Senin dan Kamis itu hari di mana amal-amal kita diangkat ke langit. Diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis yang tidak diragukan lagi dari Nabi SAW. Nah, ya Allah alam, bisa jadi, coba nanti ini kan ada 2 malaikat yang setiap pergantian hari itu bergilir menjaga kita. Allah utus setiap harinya itu, setiap berganti siang dan malam, nanti diutus oleh Allah 2 malaikat untuk menjaga kita di waktu siang. Kalau udah mau terbenam matahari, itu nanti Allah utus 2 malaikat lagi untuk menjaga kita di waktu malam. Nah, ada yang mengatakan malaikat ini sekaligus melaporkan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Nanti coba kita lihat keterangan yang lain dari hadis. Tapi yang tidak diragukan itu hari Senin dan Kamis itu. Maka disebutkan oleh para ulama, ada laporan atau laporan untuk amalan kita ini sifatnya mingguan, ada yang sifatnya bulanan, ada sifatnya tahunan. Gitu. Dan setiap hari juga, ya, rasanya, ya, coba nanti saya ragu hadisnya. Tapi kalau nggak salah memang ada itu hadis secara khusus. Di setiap amal kita ini diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjelang malam. Bisa jadi 2 malaikat itu sekalian dia menjalankan tugasnya untuk menjaga kita dan melaporkan amal-amal ibadah yang kita kerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Coba nanti saya lihat lagi hadis itu. Saya agak sedikit ragu tentang. Berarti kalau begitu kan ada setiap hari kan? Setiap hari amalan kita ini dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang jelas setiap pagi ya ada 2 malaikat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mendoakan untuk umat manusia yang pertama, ya Allah, ya, berilah ganti terhadap harta orang yang telah menginfakkan hartanya. Itu doa malaikat yang pertama. Kemudian yang kedua,
Kata Nabi, ya Allah, musnahkanlah dan hancurkanlah harta orang yang tidak menginfakkan harta. Maksudnya orang yang bakhil. Dalam hal ini, itu ada 2 malaikat setiap pagi mendoakan seperti itu. Jadi kalau kita tidak berinfak, kita mampu berinfak, tidak mau berinfak, atau kita tidak berinfak itu kan karena sifat bakhil, pelit, medit, kikir yang ada dalam diri kita, maka ini mendapat doa dari malaikat. Ya Allah, musnahkanlah harta orang ini karena dia tidak mau berinfak. Dia menahan-nahan hartanya, ya, akhirnya didoakan. Nah, itu ada malaikat yang mendoakan itu. Ya Allah a'lam bishawab. Ada banyak hadis yang menjelaskan tentang amal ibadah. Salah satu di antaranya itu berupa kabar gembira untuk orang yang dermawan dan kabar menakutkan bagi orang-orang yang bakhil, yang medit. Ya. Nggak tahu nih bahasa apa nih, saya cuma menyebut aja medit, ya. Apa kikir, bakhil. Ya. Kalau bakhil itu bahasa Arab. Ibu-ibu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini bahasan kita. Ada pertanyaan, ibu-ibu? Ya, meski dari tadi udah nanya juga kan. Ini maksudnya kan. Jadi untuk waktu maghrib, waktu isya, waktu subuh, kalau kita paksakan sekarang takut tidak maksimal gitu. Tidak maksimal. Saya lebih mempersilahkan kepada ibu kalau kita diskusi saja mana yang lebih apa ya. Nih. Silakan ibu. Ya. Ya. Iya. Iya, jadi gini, Bu. Khusyuk itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita itu artinya konsentrasi. Khusyuk itu artinya konsentrasi penuh. Itu disebut dengan khusyuk sebenarnya. Jadi dalam ayat surah Al-Baqarah 238 yang kita bacakan tadi, wa qumu lillahi qanitin, qanit itu maknanya adalah khusyuk. Dan berdirilah kalian di dalam salat itu untuk Allah dengan khusyuk, kata Allah. Qanitin itu bermakna khusyuk. Itu bisa jadi qanitin itu bermakna tul qiyam, lamanya berdiri. Jadi qanitin itu ada 2 makna, yang pertama khusyuk, yang kedua lamanya berdiri gitu. Khusyuk itu maksudnya kita mengkonsentrasikan hati kita, pikiran kita, dan perkataan kita. Menyatu ya, antara perkataan, pikiran, dan hati kita. Nggak kemana-mana gitu maksudnya, konsen. Dia satu arah menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut dengan khusyuk. Oleh karena itu, khusyuk ini sebenarnya betul seperti yang Ibu katakan tadi, itu sudah dimulai dari awal sebenarnya. Makanya berangkat dari niat kita, niat. Makanya setiap amal itu harusnya diawali dengan niat. Dan berusahalah untuk memaksimalkan keikhlasan semurni-murninya bahwa apa yang kita lakukan ini hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu biasanya sangat menentukan nanti khusyuk atau tidak. Jadi orang kalau dari awal niatnya itu sudah bercabang, sudah tidak penuh hanya untuk tidak murni semata-mata untuk Allah. Itu dari awal itu sudah terganggu kekhusyukannya sebenarnya. Maka niat dari awal itu. Dari awal itu. Sebenarnya gini Bu, kalau kita lihat prosesnya itu ya, sejak dari persiapan untuk sholat itu sendiri. Makanya saya selalu mengatakan, Ibu kalau ingin sungguh-sungguh dalam sholat itu, sebelum azan Ibu udah wudhu. Kita kan tahu waktu. Atau minimal pas azan Ibu wudhu. Itu menunjukkan orang serius atau enggaknya sholat. Nah, ketika azan, dia menjawab azan itu satu-satu. Sampai di situ, itu proses kekhusyuan yang terjadi dalam diri seseorang.
Ketika azan berkumandang, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Jawab dengan khusyuk satu-satu. Jadi kata Nabi SAW, ucapkanlah apa yang diucapkan oleh muadzin. Kecuali hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah, hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Dari situ saja ketahuan orang ini serius atau tidak beribadah. Setelah azan, dia baca doa dengan khusyuk. Baca salawat dulu kepada Nabi. Ibu biasanya kalau baca doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah itu diawali dengan salawat atau tidak? Jujur, yang ibu amalkan saya itu gimana? Diawali dengan salawat atau tidak? Salawat dulu ibu. Salawat dulu. Baca salawat penuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu hadisnya sahih. Baru kemudian Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Selesai, itu kan dibaca dengan khusyuk. Baru kemudian kita salat sunnah. Ini terlihat orang ini serius betul ibadahnya. Sejak dari awal tuh dia serius ibadah. Tapi kalau semua dilakukan dengan tergopoh-gopoh, tergesa-gesa, waktunya udah takut tinggalan, wah ini udah terlambat ini. Itu kan ketahuan nggak sih? Apalagi kalau ini terus berulang-ulang. Ibu rahmati Allah. Jadi mulai dari situ sebenarnya, Bu. Baru kemudian ketika dia salatnya, Allahu Akbar. Sehingga ada orang yang kadang memulai sholat itu saja, dia seperti yang Ibu katakan, seperti apa, menangis gitu. Allahu Akbar, menghadap Allah. Dia tahu dia sedang menghadap Tuhannya, sedang menghadap Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam yang dihadapi ini. Kemudian dia masuk dengan hati yang khusyuk, betul-betul menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi, ya, karena ibadah salat ini tidak hanya takbiratul ihram, tapi juga nanti bacaan yang panjang sampai salam, dan itu semua menggunakan bahasa Arab. Oleh karena itu, ya kita dituntut untuk memahami setiap kata-kata yang ada di dalam salat tersebut. Nah itu, bibin rahmati Allah. Tapi sekali lagi, kualitas kekhusyuan itu dimulai sejak dari awal salat. Dimulai sejak dari awal. Jadi bagaimana kita dari awal tentang sholatnya. Bibin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tidak mudah untuk dilakukan. Tidak mudah untuk dilakukan. Jadi seberapa tenang dan seberapa besarnya penyambutan kita terhadap panggilan Allah itu sangat menentukan seberapa nilai khusyuk dalam sholat. Semakin kita serius dan sangat serius dengan ibadah ini, Allah akan berikan khusyuan. Walaupun mungkin sebagian dari kita tidak memahami apa yang kita ucapkan. Karena khusyuk itu, Ibu, banyak caranya. Salah satu di antaranya adalah mengingat dosa. Mengingat dosa di dalam sholat. Mengingat mati dalam sholat. Nanti kan saya sebutkan dari dalilnya dalam pembahasan masalah khusyuk. Ada orang dia nggak tahu apa yang dia baca, tapi dia selalu mengingat dosanya. Itu menjadi khusyuk. Dia selalu mengingat bahwa dia akan dihukum oleh Allah, dimasukkan dalam neraka. Itu sangat takut dia. Sehingga terus mengalir air matanya. Dia mengingat dosa-dosanya. Ya, sambil berharap dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mengingat kematian. Udzkuril maut fi salatik, kata Nabi, ingatlah mati dalam salat. Itu hadisnya khusus Nabi SAW. Nabi mengatakan, salatlah engkau seperti salat orang yang akan berpisah. Maksudnya seperti orang yang akan mati. Salli salatul muwaddi'. Kata Nabi SAW, salat engkau seperti salat orang yang akan berpisah. Maksudnya seperti orang yang akan mati. Yang akan mati. Kamu setelah salatnya, kamu yakin bahwa kamu akan dipanggil oleh Allah. Bibin rahmati Allah. Jadi, ya, yang penting kiat-kiat yang kita lakukan itu sesuai dengan sunnah. Itu aja sebenarnya. Jangan menyelisih sunnah. Karena kalau menyelisih sunnah, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang tarekat misalnya, orang-orang tarekat, orang sufi, mereka punya cara tersendiri. Kadang dengan memiringkan kepalanya, nih. Atau dengan kadang ada bagian tangannya digerakkan, nih.
Itu ada yang saya perhatikan. Nah, ya, saya tanya, Pak, tangan kok bergerak itu? Saya sejak dari awal itu terbiasa begini, Ustaz. Saya kalau nggak begitu, itu khusyuk saya kurang katanya. Nah, itu nggak boleh. Justru nggak sah salatnya, nggak terlalu banyak gerak. Seluruh ulama sepakat mengatakan kalau kita bergerak terus gitu, yang nggak ada hubungannya dengan ibadah salat, maka salatnya batal. Ada yang kadang-kadang menggerakkan badan salat gini, ya, supaya terlihat nggak boleh itu, nggak sah salatnya. Ada satu riwayat misalnya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat ada seorang yang salat tuh kepalanya sampai miring-miring gitu, sampai gini. Terus kepalanya itu dilurusin sama Umar gitu, lagi salat. Habis salat kata Umar, al-khusyu' fil qalb, la fil ra's. Khusyuk itu di hati letaknya, bukan di kepala. Oleh karena itu kepala nih jangan. Sama seperti kita zikir. Orang zikir kan gini-gini. Apa hubungannya? Ibu-ibu jangan bikin-bikin ya, jangan ikut-ikutan. Nggak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau tahlil, tahlilan saja. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Silakan tahlilan. Atau tahlil yang seperti Nabi aja, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali, Bu? Berapa kali? Minimal 1. Ya. Ada 3 tingkatan itu, minimal 1, kemudian 10, kemudian 100. 100 pagi, 100 sore. Mau tahlil, ya tahlilan, silakan tahlil. Tapi jangan lenggak-lenggok, goyang kepala kayak menari gitu. Nggak ada tuntunan dari Nabi. Saya kalau nggak goyang-goyang kepala saya nggak khusyuk. Nah itu nggak boleh. Dari mana datangnya? Bibin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Itu aja sih yang penting. Nah itu lagi kan. Jadi banyak banyak yang kita temukan gitu. Jadi setelah kita belajar, yang tadinya kita tidak menganggap aneh, ya, biasa-biasa aja kalau begitu. Tapi setelah kita belajar ternyata itu aneh gitu. Kenapa? Karena tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah khususnya di dalam sholat. Yang penting kiat-kiat khusyuk itu tidak keluar dari sunnah Rasulullah SAW. Dan salah satu di antara yang sangat menentukan, ibu-ibu, ini saya sudah ingatkan dari awal, ibu-ibu, ya, kuasai makna salah, kuasai makna bacaan di dalam salat, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Kalau ibu mau nanti saya tes, mau ibu saya tes satu-satu, menterjemah itu maksudnya, doa iftitah diterjemah gitu maksudnya. Bacaan kalau al-fatihah ya al-fatihahnya mulai dari takbiratul ihram, kemudian betul nggak ibu menguasai itu maknanya ya satu-satu itu terjemahan itu maksudnya. Bacaan ruku itu terjemahannya apa, i'tidal itu terjemahannya apa gitu. Sujud, duduk antara sujud itu kan doa semua itu maknanya apa. Karena kalau itu tidak mengetahui, ibu tidak paham artinya, itu salah satu potensi bagi syaitan untuk menggelincirkan kita dan menyeret-nyeret hati dan pikiran kita, ya, sehingga membiarkan mulut kita komat-kamit. Tapi kalau global tentang ini yang saya baca sekarang misalnya kalau untuk ayat mungkin nggak ada masalah, ayat ya. Tapi kalau bacaan zikir itu harus detil. Bacaan zikir itu harus detil, nggak bisa global gitu. Bacaan doa istiftah itu harus detil, itu yang kita pahami dari setiap kalimat itu. Al-Fatihah itu harus detil, ibu. Tapi kalau ayat misalnya mungkin global lah gitu misalnya. Baca Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu secara global kita yakini bahwa ayat ini memohon perlindungan kepada Allah gitu kan misalnya, dari segala kejahatan makhluk
Itu dari tukang sihir dan sebagainya. Walaupun kita tidak bisa menerjemah setiap kata-kata di dalam ayat itu, tapi kita tahu bahwa surat ini adalah surat memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan makhluk dan tukang sihir, gitu maksudnya di situ. Gitu. Tapi kalau Al-Fatihah, ibu harus tahu maknanya dari awal sampai akhir. Bacaan ruku harus tahu itu. Duduk antara sujud, Allahumma ighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'afani, misalnya wa'afini warzuqni, misalnya itu harus tahu maknanya satu-satu. Jangan global aja. Jangan global, kita minta satu-satu di situ. Ya. Nah itu. Nah, termasuk nanti bacaan tahiyat itu harus detail, itu detail pemahaman kita di situ. At-tahiyatu lillah was-salawat wat-thayyibat, atau at-tahiyatul mubarakatus salawat at-thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Harus detail gitu. Terjemahannya harus detail dalam hati kita. Ya. Ya. Pertanyaan Ibu, mana yang lebih baik? Sebenarnya dirubah pertanyaannya. Boleh atau tidak pakai Sayyidina? Itu sebenarnya pertanyaannya. Bukan lebih baik, boleh atau tidak pakai Sayyidina. Nah, tetapi karena mungkin Sayyidina ini sudah kita baca sejak dari kecil, ya, saya juga waktu kecil dulu baca Sayyidina. Guru ngaji saya ngajarin Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim. Itu sejak dari kecil baca itu. Nah, setelah kita belajar, kita bertanya, ini boleh atau tidak dibaca Sayyidina? Jadi bahasanya bukan mana yang lebih baik, dibaca atau tidak. Saya kira tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Ini ulama mu'tabar. Seluruh ulama. Yang kita sebut ulama ini siapa? Yang tidak diragukan itu imam mazhab lah. Kalau yang ada sekarang ini mungkin barangkali ada yang menyetujui dia sebagai ulama, ada yang tidak. Tapi kalau imam mazhab, imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, ada nggak yang nggak setuju kalau dia ulama? Kira-kira ada nggak? Ibu ada yang nggak setuju kalau Imam Syafi'i itu bukan ulama? Apa? Ada dari ibu mengatakan, Imam Syafi'i itu bagi saya bukan ulama. Ada nggak? Nggak ada kan? Bin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu, sebenarnya kalau kita merujuk ke hadis, maka kalimat Sayyidina itu nggak ada. Ibu. Tetapi kalau kita tidak sedang baca hadis, maka boleh baca Sayyidina. Misalnya nih, saya mengajak ibu, marilah ibu-ibu kita bersalawat kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW. Itu boleh. Itu kan kita bukan sedang baca hadis, tapi kalau ibu baca hadis Nabi, apalagi dalam sholat, tidak boleh membaca Sayyidina, karena nggak ada tuntunan itu. Menambahkan Sayyidina itu nggak ada gitu. Berarti kita menambah-nambah bacaan dalam sholat. Semoga bermanfaat ya, insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan. Ini masih masalah sholat ini Bu, sangat kompleks dan sangat banyak yang harus kita. Saya berharap Ibu lebih banyak lagi yang hadir, lebih banyak lagi Bu. Teman-teman yang lainnya, saya yakin Ibu lebih banyak dari ini sebenarnya. Ajaklah yang kita diskusi tentang ibadah sholat, insya Allah. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.